agak susah ya kalau mall ini jadi rumah sakit ini. Karena gimana ya? Mall kan ya tujuannya buat wisata gitu. Terus kalau jadi rumah sakit itu bayangannya orang-orang nanti yang berkunjung ke sana sama yang sakit kecampur jadi satu kan gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar dan penonton setia Anxiety.co dan podcast Surabaya Unboxing. Bertemu lagi kita di momen yang ini menjelang sore di studio kami. Saya di sini bersama dua teman analis di Anxiety Business Consult gitu, yang mungkin mereka selama ini nggak pernah muncul ya di Anxiety Media, tapi ini atas arahan Pak Pimret kami, akhirnya mereka ini terpaksa dipancing, didesak ke sini dan mau. Wah, luar biasa. Sebelah kanan saya ada Frandi. Halo Frandi. Kurang semangat. Oh iya, belum makan tadi. Oh belum. Iya, saya Frandi gitu. Oke, Frandi. Ini ada Nyonya Fitri. Yes. Nyonya, iya. Halo. Halo. Sore ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebetulnya ini sudah panas di beberapa minggu terakhir, beberapa minggu sebelumnya ya gitu ya. Topiknya ini tentang mall gitu. Waktu itu ada 2 minggu lalu kurang lebih ya, ada berita bahwa ada satu mall di Surabaya, lebih tepatnya perbatasan Surabaya Sidoarjo ya, dekat Bundaran Tolwaru, City of Tomorrow ini disulap jadi rumah sakit. Wah, gitu katanya. Waktu dengar judul gitu doang, belum baca wis. Apa komentarmu? Waduh. Agak susah ya kalau mall ini jadi rumah sakit ini. Karena gimana ya? Mall kan ya tujuannya buat wisata gitu. Terus kalau jadi rumah sakit itu bayangannya orang-orang nanti yang berkunjung ke sana sama yang sakit kecampur jadi satu kan gimana gitu. Atau karena sekarang Covid kan imunitas ya isunya ya. Iya, Jadi dengan yang sedang sakit mungkin juga dicampur sama yang sehat gitu. Kalau Fitri gimana ini? Kelanggapannya mall disulap jadi rumah sakit. Kalau saya sih ya terserah dari pemerintah dan kawan-kawannya itulah. Yang penting aman terkendali, jangan sampai Covid itu makin banyak atau seperti apalah gitu. Oke, siap. Baik, ini isunya menarik. Jadi sebetulnya kami nggak akan banyak membahas tentang mallnya Lipo Siloam ini ya. Nanti kita akan bahas fenomena mall sepi secara umum sih di Surabaya. Dan kita mau sedikit review gimana sih situasi mall-mall sebelum pandemi dan saat pandemi ini. Tapi kalau ngomong mall yang disulap jadi rumah sakit, klarifikasi saja bahwa ini tidak sepenuhnya gedung mall itu dirubah jadi rumah sakit gitu kan. Karena dari pihak Lipo Group dan Siloam ini akan sedikit memodifikasi bangunan Cito ini jadi bangunan mixed use istilahnya. Kalau di dunia properti ada bangunan mixed use di mana satu bangunan itu punya beberapa fungsi. Sebenarnya Cito sendiri kan awalnya sudah mixed use ya, isinya kalau nggak salah ada mall, ada kantor juga ya. Ada apartemennya ada nggak ya? Universitas Oh, juga. di sekolah juga ada UPH ya? UPH gitu kan, UPH Surabaya. Dan ini mixed use-nya ditambah lagi yaitu rumah sakit. Tapi memang press release terbaru dari pihak Pemkot Surabaya Pemkot Surabaya atau Sidoarjo ini kalau salah. Cuman intinya sudah ada kesepakatan, sudah ada perizinan dan dijamin bangunan rumah sakitnya ini nanti aman dari pembuangan limbahnya dan sirkulasi udaranya tidak bercampur dengan mixed use yang lain seperti sekolah dan mallnya sendiri. Cuman memang ya gimana ya, ini mall sepi nih. Kita nggak ngomong mallnya Cito aja, mall di Surabaya. Teman-teman dulunya kan sebelum pandemi mungkin suka ya jalan-jalan ke mall. Ya lumayan lah. Lumayan, anak mall ya, kelihatan masih betul kamu. Nah, kalau sekarang ditanya masih mau ke mall gak gitu? Kalau aku sih jujur ya, kalau ditanya ke mall gitu, kan biasanya kalau ke mall biasanya ngapain? Ya paling enggak nongkrong atau kalau enggak ini nonton film gitu kan. Bioskop. Bioskop gitu. Jadi kalau semisal kita mau ke mall nongkrong gitu juga kurang nyaman juga,
Kenapa? di masa sekarang. Kenapa? Apalagi gimana ya? Di masa sekarang kan kita nggak tahu bagaimana apa ya kenyamanannya di mall, kebersihannya ya mungkin bersih lah. Paling nggak kan sirkulasi sekitarnya itu kurang mendukung gitu. Kalau aku pengennya sih kalau nongkrong ya di tempat terbuka, paling nggak udaranya sirkulasinya bisa lebih. Isu udara, sirkulasi udara ya, karena kondisi sekarang apalagi penyakit pandemi ini, virus itu juga mudah menular juga lewat udara seperti itu. Benar kayak gitu. Nah Fitri ditanya ke mall nggak sih, atau mau ke mall nggak, atau mungkin nggak mau ke mall saat ini? Kalau seringnya ke mall ya sering, karena memang punya tenan di sana. Iya, cuma kalau untuk belanja atau apa baru kemarin sekali aja gitu. Oh iya, ini juga perkenalan juga, kebetulan salah satu analis kami ini Fitri ini di sini nanti dia akan juga cerita, karena Fitri juga punya usaha sampingan mengelola tenan di mall gitu kan. Iya. Tenan punya keluarga gitu kan. Nanti bisa ini temuan-temuannya menarik untuk kita ceritakan di sini. Tapi bukan sebagai pemilik tenan gitu, terakhir kali belanja ke mall kapan? Ya pandemi ini ya? Iya. Ya? Baru dari awal pandemi sampai sekarang baru sekali aja sih. Oh, sekali? Tapi ya ini intinya jalan-jalan ya. Iya. Jalan-jalan. Bukan sebagai tenan ya. Iya, bukan sebagai bakul. Iya, bakul ya itu. Kalau buat jalan-jalan ya baru pertama kemarin aja. Kemana? Sebut. Enggak apa-apa. Oh, boleh ya. Iya, itu ke Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza. Iya. TP berapa? Waduh, muter-muter ya. Oh, muter-muter. Iya, karena 6-nya itu di ya? Enggak sih sebenarnya, cuma ke TP6 sama ke ya sebenarnya jomplang ya. Iya. Ke TP6 sama ke TP3 kayaknya. Dulu zaman saya masih SMP SMA tuh yang namanya TP5 itu Tugu Pahlawan, pasar pagi kan. Sekarang TP5 udah ada beneran ya. Nah, jadi kalau kita bisa bilang nih ada sedikit was-was ya untuk ke mall sekarang, karena tadi isu kesehatan, sirkulasi udara khususnya ya. Iya. Karena mall ya kita tahu tuh AC sentral, bangunan tertutup gitu kan, dan juga mungkin kita sudah menjadi budaya baru untuk tidak terlalu berdempet-dempetan kayak kami ini jarak 1 meter nih kok di zoom nih ya. 1 meter. Tadi ada isu kesehatan tadi ya. Terus tapi memang nggak bisa lepas ya, namanya kita manusia masih butuh rekreasi kan. Tadi ya, benar. Randi juga masih mengunjungi mall beberapa bulan terakhir. Walaupun mungkin itu pasti kamu datang ke mall sudah ada tujuan kan, mau kemana gitu ya. Iya, nggak asal jalan-jalan gitu. Jadi budaya yang dulu kita ke mall pengennya rekreasi tanpa tujuan gitu, apalagi yang jomblo-jomblo gitu. Tapi sekarang kayaknya untuk pergi saja tuh kita harus menentukan tujuannya. Nah, ini menarik kalau fenomena sekarang ini. Nah, mall sendiri memang kalau di Surabaya ya, data yang kami rangkum, kami himpun gitu. Kalau di 2017 tercatat tuh di Surabaya ada sekitar 30-an mall. Sekarang mungkin udah nambah. Dan kami sempat baca reportnya Colliers, salah satu konsultan properti juga di Surabaya, nanti sedang pembangunan sekitar 8 bangunan mall baru. Nah, ini apakah akan laku nanti mall ini ya? Jadi infonya juga yang bangunan mall baru nanti konsepnya juga mixed use gitu. Jadi kira-kira seperti Cito, City of Tomorrow. Kalau bangunan mall mixed use di Surabaya mana aja ya? TP itu juga bisa dibilang mixed use ya? Bisa. Atau dia mungkin satu blok gitu, mallnya pasti, terus ada apartemen, ada kantor juga. Di situ juga ada kantornya Telkom di kalau salah Telkom ya, di dekatnya TP1, TP2 itu. Ada hotel juga. Ada lagi nggak bangunan mixed use yang ada mall yang kalian ingat gitu di Surabaya? Apa ya? Kalau BJ Junction itu cuman murni mall ya? Kalau kantor Nggak ada ya? Ada juga. Tapi ada hotelnya juga kan hotel sekarang juga. Iya, sudah ada hotelnya juga sekarang. Terus di Surabaya juga ada satu mall yang konsepnya sebenarnya bukan mall belanja tapi mall kungko, yaitu Sutos. Tapi Sutos ini juga bisa dibilang mixed use soalnya dia satu kompleks juga dengan hotel kayak gitu kan. Terus ada lagi apa lagi ya? Pas Kerampung Plaza itu murni mall ya, di bawahnya ada pasar tradisional gitu. Iya. Ayo coba mall apa lagi kira-kira yang mixed use yang kalian tahu? Galaxy Mall mungkin?
Kayaknya Galaxy enggak deh. Enggak ya? Kan enggak ada Oke. itu. Kalau Plaza Tunjungan tadi sudah. Oh ini Surabaya Plaza. Surabaya Itu Plaza. satu blok, bisa dibilang mungkin blok ya. Di situ juga ada apa ya? Pertokoannya, ada hotelnya juga itu. Biji Junction, wah Biji Junction ini bisa dibilang ini mall yang lokasinya juga termasuk paling strategis di Surabaya. Jadi sesuai namanya Bubutan Golden Junction, perempatan emas Bubutan gitu kan. Di situ kalau yang bangunan lamanya di sekitaran situ tuh ada namanya pasar apa? Pasar Bubutan. Belauran ya. Oh, Belauran. Pasar Iya, Belauran gitu kan. Dan di situ kalau perempatannya bagus nanti bisa tembus ke Praban. Biji Junction itu ada, kalau dulu Biji Junction orang kenalnya apa Pak? Wijaya, bukan. Wijaya ya, betul ya, oke. Wijaya itu dulu juga tempatnya permainan-permainan banyak dulu di sana. Oke, kalau ada Pakuan City dekat ITS itu loh. Betul sekali, betul. Nah, itu kan kalau nggak salah baru East kemarin Coast. itu East Coast Center. ada apartemen tau di situ. Oke, betul Pakuan. Jadi menariknya kalau kita lihat landscape mall di Surabaya ini, kalau berdasarkan pengembangnya yang populer ya di situ ada Pakuwon. Pakuwon ini yang mengelola Plaza Tunjungan, Royal Plaza, East Coast di sisi timur itu kan, dan terus kalau di apa ini ada Grand City juga. Grand City ini segmennya untuk kelas menengah atas ya. Kalau segmen menengah atas di Surabaya ada Grand City, ada Galaxy Mall yang pertama ada di Surabaya untuk mall high class itu. Terus sekarang ada Ciputra World juga. Terus ada Landmark itu dekat Pakuwon Mall yang di Surabaya Barat sana. Terus ada juga ada mall yang dulu sempat booming karena pertama kali Carrefour datang di Surabaya itu ada Golden City Mall gitu. Nah sekarang nasibnya udah nggak seperti dulu, nggak se-booming dulu. Oke, jadi kalau kita ngomongin mall-mall tadi, memang fenomena sekarang rilis dari apa nih asosiasi apa nih pengusaha mall itu memang ada penurunan ya. Hampir di semua mall ada penurunan. Memang masih ada beberapa yang kita observasi mata saja masih ada yang ramai. Misal seperti di Royal Plaza masih ramai ya. Kalau tanya apanya dulu ini? Orangnya dulu. Kalau orangnya iya, Pak, ramai okay. sekali. Ramai sekali. Iya. Tapi transaksinya? Kalau transaksi di tenan ya sepi. Sepi ya. Iya. Oke, jadi dia punya tenan di Royal Plaza juga. Kalau Pradi, kalau terakhir ini masih mampir nggak ke mall-mall yang memang itu segmentasinya untuk kaum misal kayak Sutos atau East Coast gitu? Kan tinggalnya masih di daerah timur ya, dekat-dekat East Coast ya. Kalau East Coast masih sih. Masih. Beberapa bulan lalu ya waktu pandemi ya. Apa yang kamu rasakan di sana? Masih ramai juga sih kayak gitu. Terus ya ada live musiknya juga gitu. Kamu datang ke sana karena di sana tadi isu sirkulasi juga bagus atau gimana? Jadi kan aku nggak berkunjung ke mallnya sih. Ke mallnya mungkin cuma sebentar, tapi di tempat food courtnya itu food festival gitu ya. Festivalnya itu kan lapangan terbuka toh. Iya. Lapangan terbuka itu karena apa ya sirkulasinya bagus gitu kan. Kamu merasa nyaman di situ Nyaman gitu kan? di situ. Apalagi di sana meskipun pandemi gini tapi jaraknya itu juga nggak dekat-dekat banget. Siap. Nah, ini kalau mall sepi ya, kalau kita ngomong mall sepi itu sebetulnya kita bisa bilang 3 hal. Sepi pengunjung gitu kan. Sepi transaksi gitu kan, rupiah yang berputar di sana apakah menurun, dan sepi okupansi itu berarti kalau mall itu punya 100 tenan itu yang disewa misal cuman 60 tenan, yang 40 kosong kira-kira gitu. Nah memang mall ini identiknya sama pengunjungnya dulu. Orang mungkin akan berangkat ke mall sebelum pandemi ya, berangkat ke mall, kalau mallnya rame kita mau datang gitu kan. Itu yang salah satu indikator yang paling mudah bahwa mall itu bisa terbilang sukses atau enggak gitu kan. Nah sekarang nih mall sepi. Memang kalau datanya apa ini ada di tempo.co nih, cukup baru juga. Jadi mana ya? Jadi berdasarkan Tempo ini, tingkat kunjungan mall di Surabaya seperti di Tunjungan Plaza gitu, pada hari normal sebelum Covid itu bisa mencapai 7.000 unit mobil per hari.
Betul, untuk weekdays ya, tapi saat weekend bisa 13.000 kendaraan yang masuk ke sana gitu. Tapi masih banyak kan itu, belasan ribu itu. Banyak ini yang sebelum Covid ya gitu ya. Dan kalau klaimnya sekarang udah turun sekali gitu kan. Sementara kalau sebelum Covid di Pakuwon Mall atau PTC ini juga ini data dari apa Pakuwon kan, ini grup Pakuwon Tunjungan Mall sama Pakuwon Mall ini. Kalau Tunjungan Plaza itu ada di pusat Surabaya, Pakuwon Mall ada di Surabaya Barat gitu kan. Itu kalau di PTC dan Pakuwon Mall bisa mencapai 15.000 sampai 22.000 mobil per hari. Nah, itu kita paling nggak bisa lihat ya seberapa ramai mall itu dari data parkirnya itu. Luar biasa. Dan mungkin sekarang kalau kita lihat kemarin kami sempat observasi salah satu driver taksi yang memang mangkal di Pakuwon Mall. Pakuwon Mall beberapa waktu lalu sempat mengadakan grand sale gitu kan. Ternyata ya tidak seramai yang dibayangkan gitu. Tingkat kunjungannya ya. Jadi yang disayangkan mall ini kan apa itu bisa dibilang tempat berkumpul gitu kan, pusat keramaian sebelum pandemi gitu kan. Nah sekarang sepi banget, padahal eman-eman tuh mall sebuah aset properti yang cukup besar bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Yang sebelumnya tuh yang banyak sekali yang bergantung sama mall, karyawannya banyak, dan di sana mall itu bisa dibilang sebelum pandemi adalah etalasenya produk-produk fashion gitu kan. Dan ternyata sekarang malah sepi dan banyak parkiran juga berkurang. Jadi artinya satu kerumunan yang dulu tuh sangat bisa dibilang tuh pusat kerumunan, bisa memutar ekonomi di Surabaya, ternyata sekarang mengalami penurunan. Ini agak ironi sekali. Kalau Freddy mungkin punya datanya ya. Jadi komposisi PDRB Surabaya tuh kalau nggak salah yang paling mendominasi adalah ekonomi Surabaya dibangkitkan sama perdagangan besar dan eceran kan gitu kan, kayak gitu. Dan kalau apalagi Jadi kalau dilihat dari strukturnya ya, Surabaya ini paling besar ini dari perdagangan besar dan eceran itu sekitar 27% mas. Nah kalau yang paling kedua itu dari industri pengolahan 18%. Nah yang ketiga baru akomodasi makan minum 16%. Restoran? Ya, restoran masih itu juga. Jadi untuk restoran dan cafe ini sebenarnya cukup menyumbang hal yang pendapatannya cukup besar bagi ekonomi Surabaya gitu. Kalau tadi ngomong perdagangan besar dan eceran, memang hasil riset kami juga mendapatkan bahwa di mall itu barang yang paling banyak dibeli gitu kan itu sebenarnya produk-produk fashionnya gitu, termasuk Fitri ini punya tenan produk-produk fashion gitu. Boleh nggak cerita hasil pengamatanmu sama pemilik tenan dan kondisi tenanmu sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Kalau cerita ini tentang apanya dulu nih? Ya dari sisi transaksi mungkin ini. Kalau transaksinya Biaya dulu ya. Sewanya masih tetap ya walaupun sepi. Masih tetap. Malah di awal itu dari sebenarnya nggak hanya saya aja, semuanya kan juga merasakan kan waktu itu apalagi ada jam kunjungan atau jam buka tutup itu juga sangat dibatasin banget. Awalnya PPKM atau PSBB itu jam berapa buka? Kalau boleh buka tuh? Kalau ini ngomong yang BG Jansen ya. Iya, kalau BG Jansen harusnya kan jam 10 itu buka sampai jam 10. Itu yang sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Terus yang PSBB pertama? Waktu PSBB pertama itu jam 12 sampai jam 7. Lebih siang. Bukanya lebih siang, tutupnya lebih awal gitu. Terus yang kalau yang kemarin PPKM kemarin akhirnya jam 10 bukanya tetap jam 10. Dikembalikan, bukanya tetap jam 10. Tapi tutupnya jam 8 awalnya. Terus yang sekarang kan ini PPKM mikro kan sekarang. Itu jadinya jam 9 tutupnya. Jam 9. Padahal kalau sebelum pandemi ini data yang kami temukan peak banyaknya pengunjung tuh biasanya puncak-puncaknya ada sekitaran sehabis maghrib sampai jam 8, jam 9. Iya benar sekali. Jam pulang kerja ya? Jam pulang kerja? Benar sekali. Terus ada juga, ini salah satu mall baru, Galaxy Mall 3 misalnya, di 2017 itu data kunjungannya peaknya tuh malah di jam-jam makan siang.
Nah, jadi tiap mall ini kayak punya market Beda-beda. sendiri ya gitu kan. Iya. Ada mall yang memang Galaxy Mall 3 ini banyak sekali tenan-tenan restoran kan. Nah, jadi mungkin dia datangnya jam-jam makan siang, jam makan malam gitu. Tapi justru ramenya di jam makan siang. Sedangkan yang mall konvensionalnya yang di situ banyak tenan fashion, campur bioskop, campur apa tuh banyaknya setelah pulang jam kerja. Iya, benar sekali. Justru tapi cukup ngefek nggak dengan penambahan jam operasional kembali sampai jam 9 gitu? Karena kalau di saya itu kan semua dirombak akhirnya karena memang penurunan itu benar-benar drastis, hampir kita itu sampai istilahnya kita belajar lagi, merangkak lagi, jalan lagi pelan-pelan karena penjualan dari awal pandemi itu udah benar-benar minus gitu loh, nggak bisa bayar apa-apa, dan dari ketentuan dari pihak BG Jensen-nya sendiri itu nggak memberikan kelonggaran ke kita. Mungkin kita sudah menawarkan atau dicicil lah atau skema pembayarannya iya, mungkin diringankan gitu. diringankan Mungkin atau harganya seperti tetap apa. gitu ya. Iya, sedangkan kan semua kan mall masih tetap dibuka gitu loh. Kita dipaksa buka, tapi sedangkan nggak ada apa-apanya. Kita buka nggak ada transaksi sama sekali gitu loh. Tapi kunjungan masih banyak, cuman transaksi Nggak ada, iya. Kalau awal-awal dulu kunjungannya malah lebih sedikit. Kalau sekarang rame, kunjungannya rame, tapi transaksi agak minim. Tapi sudah, kalau di toko saya sih sudah ada penjualan. Karena memang kita istilahnya kayak banting setir sih. Kan awalnya dari saya kan sebenarnya jualannya banyak. Produk fashionnya banyak. Kita jualan blus, jualan gamis, jualan daster, jualan piyama, baby doll, semua dijual. Terus karena awal-awal itu paling boomingnya atau yang paling besar penjualannya itu di blus, terus di gamis, istilahnya baju kayak untuk keluar rumah ya, baju iya keluar benar, ya, gitu kan. iya baju formal kan Baju intinya formal, kan. iya. Tapi kalau sekarang kita banting setir, bener-bener kita lebih fokusnya ke bagian atau model piyama, terus habis itu baby doll kayak gitu. Karena itu bener-bener penjualannya bisa penjualan dari saya tuh bisa naik hampir 50% dari jualan itu aja. Di pandemi, Di pandemi. jualan fashion mungkin dikira akan sepi karena orang nggak akan datang ke mall, nggak akan tampil cantik, ternyata masih tetap ramai gitu ya berarti Iya. ya. Tapi memang lini produk yang laku sekarang malah baju rumahannya gitu. Iya ya, benar berarti. sekali. Oke. Barangkali ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang di sektor fashion ini. Jangan pesimis dulu, fashion akan tetap laku pasti ya, garment ya, pakai pakaian akan tetap laku, cuman ya itu. Nah, piyama laris, oke. Emang menurutmu kenapa kok piyama jadi laris? Piyama ya baju tidur biasa. Nah kan kalau sekarang itu motifnya agak baru. Kalau dulu kan awalannya kalau piyama, kita tahu piyama ada yang polos cuma garis-garis, terus mungkin istilahnya yang ya standarnya piyama gitu. Tapi kalau terus habis ada piyama kayak gitu ada baby doll. Baby doll kan motifnya kan kayak anak-anak boneka-boneka gitu kan. Gitu. Kalau dibuat keluar kan masih malu-malu gitu kan. Tapi kalau sekarang ada model motifnya itu apa sih kayak smoke, terus tie dye, ya tie dye gitu. Jadi kayak baju Fitri pakai ini. Ya bisa jadi seperti ini. Ini baby doll. Bukan dong. Ini gamis. Harus serius sekarang, bro. Iya. Nikah ya? Bisa. Kan mau nikah kan di sini. Jadi Hantaranmu tuh piyama-piyama yang motif terbaru sekarang. Gitu. Iya. Ya, jadi ya sekarang wis sudah kalau pakai piyama mau keluar sekarang, kemarin aja nih saya kan ke TP itu. Ya ada juga ya pakai piyama masuk ke TP. Tapi piyama yang model yang sekarang yang saya jual itu gitu loh. Oh berarti selama ini nggak hanya piyama itu nggak hanya buat di rumah aja, bisa dibuat keluar gitu kan modelnya gitu. Ini menarik ya. Jadi kita awalnya bahas mall karena mall ini memang identiknya sama barang fashion. Di sana kita berusaha seganteng mungkin kan. Ternyata ya itu tadi ya, ini fenomena baru menurut saya sih. Jadi ternyata produk baju rumahan itu jadi laku
asal mungkin baju rumahnya yang motifnya itu juga kekinian, bagus kan. Akhirnya baju rumahan ini pun juga dipakai juga untuk outfit saat kita keluar rumah. Ternyata tadi ada temuan seperti itu kan gitu. Barangkali memang ini juga sedikit menjadi masukan untuk para desainer fashion. Berarti sekarang kalau yang melaku adalah baju rumahan kan sebetulnya aspek kenyamanan ya. Karena material itu berarti memang fashion sekarang harus nyaman, cantik gitu kan, tetap indah walaupun dipakai di rumah. Karena sekarang fenomenanya kan WFH, work from home, sekolah virtual, kerja virtual gitu kan. Nah, jadi fenomena WFH ini juga bikin orang-orang saat meeting dari rumah pun tetap dandan. Ini kalau kamu perhatikan juga pembelanjaan barang dari luar negeri lewat e-commerce yang di Indonesia ini yang populer atau yang paling banyak dibeli itu adalah barang dari USA, barang dari Jepang dan Korea. Maaf, USA, Cina dan Korea gitu. Nah, yang Korea ini coba tebak apa kira-kira? Pastinya karena aku perempuan juga ya. Cantik ya. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin di rumah WFH, meeting virtual, masih berusaha tetap cantik juga, kira-kira gitu kan? Ada indikasi ke sana. Dan di rumah tetap fashionable gitu. Terus ini menarik sih tentang fashion tadi. Friend, kalau ngomongin mungkin ada dugaan ya. Oh, mall sepi. Jangan-jangan nih orang Surabaya atau masyarakat pada umumnya lagi saving nih. Banyak-banyakin menabung daripada belanja. Bener gak dugaan itu? Sebenarnya kalau kita lihat datanya ya, dari hasil survei yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan Januari kemarin, itu 70% itu sebenarnya dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, bentar. Maksudnya 70% apa? Ini orang punya uang nih di jadi dompet. pendapatan per bulannya itu sekitar 70%-nya itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Konsumsi. Oke. 20%-nya sekitar digunakan untuk saving, menabung, dan 10% digunakan untuk pembayaran cicilan. Gitu. Nah, ini sebenarnya besar loh. Ya, jadi kalau ada yang menduga mau sepi, orang lagi banyak saving, ternyata enggak juga ya? Enggak. Ya orang tetap saving ya, tapi tetap konsumsi kan? Konsumsi. Nah, konsumsinya apakah belanja barang fashion enggak? Nyatanya e-commerce memang juga sedang gencar-gencarnya men sale gitu, women sale gitu, dan itu harus juga loh. Dan belanja gadget untuk apa ini yang apa? Flash sale produk rilisan Xiaomi itu. Kemarin beberapa temuan sama kayak yang apa handset yang Mas Dimas beli ya kemarin ya. Kayak gitu kira-kira. Jadi produk elektronik pun juga masih laris gitu loh. Masih laris. Jadi artinya para pemilik mall gitu, pemilik tenan sebetulnya jangan pesimis dulu. Jadi karena memang budget untuk konsumsi pengeluaran lifestyle itu ternyata masih tinggi. Masih besar sebetulnya yang dialokasikan, cuman mungkin nggak masuk ke transaksi para tenan-tenan di mall. Iya. Karena sekarang ya orang di rumah sudah nyaman dengan e-commerce kan, kayak gitu. Terus saving masih dan memang savingnya ini mungkin ada perubahan pola juga yang orang awalnya menabung tapi sekarang savingnya mungkin untuk investasi kan. Karena sekarang sudah mulai menjamur juga aplikasi investasi yang sangat mudah di HP. Seperti Ajaib, jual beli saham, terus Pintu, aplikasi untuk crypto aset, kira-kira gitu juga. Nah, ini kita coba telisik lagi nih. Fitri, sebagai tenan di mall, kamu pasti kan punya siasat nih untuk menanggapi kalau mall yang tenanmu ada di situ kan kayak Biji Junction sama Royal mungkin sepi pengunjung juga tidak, gitu kan. Tapi untuk sepi transaksi mungkin iya ya. Tenanmu ya, kamu mensiasatinya apa gitu? Dan mungkin beberapa tenan serupa dengan kamu. Sebenarnya dari awal itu sudah ada, kita jualan online juga gitu loh. Jadi memang kita nggak hanya fokus jualan online di sana, jualan offline di BG Johnson karena memang kayak pasarnya jualan saya itu macam-macam gitu loh. Kalau kenapa nggak ditutup aja gitu loh BG Johnson, ada yang tanya kenapa nggak ditutup aja BG Johnson, kan rugi gitu loh, kan udah minus gitu loh. Nah problemnya karena kita membangun konsumen itu susah gitu loh. Kalau ditutup nanti kok tutup, nah takutnya
pelanggan setia dari toko ini nungguin apa namanya di offline ini yang di BG Johnson ini. Ya. Iya. Karena masih ada beberapa kalangan dari pelangganmu tuh yang tipikalnya tidak di online ya. Iya, yang benar sukanya sekali. offline. Iya, ada. Jadi memang konsumennya kan macam-macam. Tipenya kan macam-macam. Ada yang mau aku nggak mau kalau online, takutnya nanti kayaknya tipis, ternyata kan ada beberapa gitu kan. Terus aku nggak mau ribet, tinggal klik aja tiba-tiba datang, ada yang macam gitu. Jadi kan karena banyak, karena kriteria konsumennya banyak, jadi akhirnya kita offline iya, online juga gitu. Jadi kita coba semuanya karena memang karena minus ini, jadi kita coba pelan-pelan, istilahnya tadi kan merangkak pelan-pelan, coba ini berhasil nggak, makanya kemarin kan awalnya memang punyanya cuma di BG Johnson, terus karena ada tawaran dari teman kan, memang temannya saudara itu coba aja di Royal, nggak usah bayar tenannya, nggak usah bayar biayanya, jadi langsung pakai aja gitu. Ternyata ya sama aja, karena mungkin di Royal lebih kecil gitu ya, maksudnya toko saya lebih kecil gitu, mungkin pendapatannya akhirnya lebih bener-bener minus gitu loh. Aksesnya ke lokasi tokomu cukup mudah nggak waktu yang di Royal ini? Kalau di Royal sebenarnya sih dia satu lantai sama matahari gitu loh. Harusnya kan rame gitu. Nah, harusnya rame, tapi nggak tahu, mungkin kan karena awal masuk juga waktu pandemi, jadi kan orang juga kenalnya juga masih belum. Nah, sedangkan kalau di BG Johnson kan udah dikenal banyak orang gitu loh, apalagi rata-rata pelanggan setia saya itu yang dari Blauran, itu ibu-ibu terutama itu larinya ke BG Johnson ya di toko saya itu gitu. Kan menarik juga nih, Titi pernah cerita bahwa pelanggannya tuh cukup intens, ada yang mungkin dalam seminggu datang beberapa kali gitu kan, yang pelanggan offline ini, jadi agak dilema kalau menutup toko di Johnson. Dia mungkin tinggal mengedukasi aja ya, supaya dia mau beralih mencoba belanja online tuh mungkin bisa jadi solusi juga. Ini ini ya yang data yang kami punya. Jadi kalau ini ada behavior belanja online ini, barang yang paling baik dibeli hasil survei kami, pertama fashion itu 70% udah bilang kayak gitu, terus peralatan rumah tangga, elektronik, terus peralatan hobi dan olahraga, buku, terus komputer, aksesoris, dan grocery gitu ya. Ini coba kita bedah ya, karena barang-barang ini kalau kita ingat atau kita perhatikan di mall selalu ada tenan-tenan yang jual fashion gitu. Jadi kayaknya emang sudah harus berusaha lagi menginovasi. Ada seperti tadi kayak Fitri, tenannya yang tadinya hanya jualan offline akhirnya mencoba jualan online. Nah, mungkin jualan online-nya juga tidak serta-merta jualan aja, tapi ada strategi dan planning. Oh, ternyata piyama lebih laris gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Peralatan rumah tangga, sebut saja misal kayak Ace Hardware, kayak gitu-gitu ya. Jadi, dan mungkin kalau Ace Hardware untuk perusahaan mapan penjualan online-nya udah cukup bagus. Gimana kalau tenan-tenan yang tidak punya brand seperti Ace Hardware, yang sudah terlanjur punya tenan gitu kan. Nah, itu mungkin harus mencoba inovasi lagi ya, cara menjualnya. Pokoknya tetap yakin aja barang tuh nggak mungkin nggak kejual ya, tinggal gimana marketingnya gitu kan ya. Terus alat-alat elektronik, olahraga, hobi, buku. Nah, apalagi yang cukup kita mungkin suka baca juga ya, sama-sama penggemar beli buku kan, Gramedia gitu. Ya Gramedia sebagai mesti ada di mall biasanya kan. Ya, sedangkan tapi Gramedia ini cukup bagus ya. Pergerakan jualan digitalnya udah mulai jalan. Awalnya dari Gramedia Digital tuh kalau nggak salah cuma jualan e-book, sekarang udah mulai jualan di Shopee tuh ada jualan bukunya. Jadi market ini sudah berubah dan menuntut perubahan di berbagai aspek, termasuk mall sendiri. Mungkin kita bisa lihat nih kalau jualan online-nya Fitri sendiri tuh berapa persen bisa menutupi berkontribusi ke pemasukannya ini? Oh, kan karena masih baru, Mas. Jadi ya? Masih kalau ditanya berapa persen ya belum besar, belum tapi besar. Kamu bilang pertumbuhannya pesat ya yang tadi. Iya. Jual piyama tadi ya. Iya, karena jual piyama itu, tapi kan itu secara overall, jadi semuanya gitu loh. Jadi kenaikan secara overall di toko itu 50% sudah naik gitu. Nah,
ini tadi adalah salah satu contoh inovasi yang cukup berhasil. Nah, inovasi-inovasi yang lain yang ada di mall sekarang itu yang kita lihat ada sesuatu yang berubah. Misal kalau di Pakuwon itu punya layanan personal shopper. Itu saya pernah lihat di billboardnya. Dan personal shopper tuh mungkin mirip seperti jasa titip. Oke, just tip ya. Just tip ini di kalangan pernah beli lewat just tip nggak? Pernah. Udah pernah ya? Saya pernah, Pernah. Mas, iya. Rutin. Eh, Kenapa pakai just Ya tip? kalau rutin sih enggak sih, karena pas beneran pas just tip itu karena promo. Karena promo. Iya, Oke. Dan barangnya hanya ada di mall. iya benar. Dan kalau cuman ke mall Cuma ribet beli parkirnya cuman beli satu barang terus pulang, mungkin itu bikin kita malas Iya, juga Mas. ya. Iya benar. Akhirnya just tip ini cukup laris. Iya. Terus lagi ada fenomena apa lagi di mall tuh? Just tip yang kekinian apa? Kalau di Royal tuh apa? Ada sesuatu yang baru nggak dari pihak Royalnya? Apa sempat ada bazar-bazar atau bazar virtual gitu nggak ada ya? Oh, enggak ada sih, Mas. Nggak ada. Yang cukup fenomenal kayaknya just tip-nya tuh. Jadi just tip ini kalau kita perhatikan, mungkin yang datang ke mall kalau lihat ada orang buru-buru cepet-cepet pindah-pindah tenan dan dia bawa koper. Sebenarnya dia bukan mau nginep di hotel gitu kan. Nah itu bagus banget. Cuman sayangnya memang kalau diperhatikan just tip ini lebih cocoknya ke mall-mall yang punya brand-brand premium. Iya. Gitu nggak sih? Iya benar, Mas. Betul ya. Saat kita mau beli barang-barang yang branded gitu, misal Sport Station atau apa gitu yang memang kalau atau mungkin yang Onitsuka Tiger ada promo kayak apa gitu nanti bisa dilihat di Just Tip. Apalagi kayak ada tenan yang cukup kekeh tidak mau masuk ke e-commerce tuh yang saya tahu Uniqlo tuh, produk fashion tuh. Dia kalau nggak salah nggak punya account di Shopee atau apa. Pembelanjaannya tetap harus ke mall, tapi juga bisa dijembatani dengan pembelian lewat Line. Nah, itu yang bikin saya install Line sekarang tuh cuman gara-gara kalau mau beli celana lagi di Uniqlo. Jadi, Kan ada just tip, Mas. nah, belum pernah ya Just Tip Oh, ya. belum pernah. Karena laki ya, jadi sungkan. Just Tip itu kayak forumnya banyak perempuan gitu. Iya, rata-rata memang perempuan. Cuman ini modelnya juga bisa menginspirasi juga nih Uniqlo ya. Jadi barang-barang yang dipesan lewat Line ini nanti akan diambilkan dari lokasi tenan Uniqlo di kota-kota itu gitu. Misal kalau saya di Surabaya nanti diambilkannya dari tinggal lihat mungkin dari PTC, Pakuwon Mall-nya atau di Plaza Tujuan ada nggak ya? Terus, kalau yang saya tahu memang di Pakuwon Mall ya. Ada kok Uniqlo kalau salah ada 3 di Surabaya. Jadi jadi fenomena just tip, personal shopper dan siasat-siasat para tenan ini cukup menginspirasi. Bisnis modelnya udah adaptif dengan situasi sekarang. Randy punya cerita apa lagi nih tentang daya beli. Jadi kamu bilang orang-orang Surabaya ini 70% uangnya itu pendapatannya udah dialokasikan untuk konsumsi gitu kan. Termasuk di dalamnya belanja-belanja fashion atau apa. Ada finding apa lagi dari kamu mungkin? Kalau mall ini kan banyaknya yang hidup ya sekarang kelas atas, high class mall. Sebenarnya ada berapa besar sih masyarakat kelas atas dan menengah di Surabaya ini? Oke, kalau bicara tentang bentar ya, masyarakat kelas atas, kelas menengah di Surabaya itu data dari tahun 2017 itu kalau nggak salah itu masyarakat kelas atas itu kelas menengah dulu deh, itu sekitar 46,79%. Nah, hampir separuh itu masyarakat kelas menengah Surabaya. Terus sekitar 5%-nya itu masyarakat kelas bawah. Jadi yang paling banyak itu 55% itu sekitar masyarakat menengah ke atas gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kelas-kelasan gitu, daya beli ini kelas daya beli maksudnya ya. Daya belinya di Surabaya ini sebenarnya cukup banyak gitu. Banyak ya. Apalagi kalau kita melihat Surabaya sebenarnya kan kota yang besar kan. Apalagi kalau dilihat itu sekitar 24% itu PDRB-nya itu Jawa Timur, PDRB Jawa Timur ditopang oleh Surabaya. Ditopang Surabaya gitu. Jadi yang belanja di Surabaya sebenarnya bukan cuma orang Surabaya juga.
Jadi ada orang luar Surabaya yang mungkin berkunjung ke Surabaya mungkin sekedar belanja atau mungkin mereka yang bukan ber-KTP di Surabaya tinggal di Surabaya, otomatis daya belinya di kota Surabaya ini nggak besar banget gitu loh. Harusnya berarti kan para pengusaha penjual barang-barang fashion elektronik apa tadi jangan ragu dulu kan. Iya. Mungkin tenan-tenan tadi memang ya sepi sekarang, tinggal siasat-siasatnya tadi ya yang harus digali lagi cara berjualannya kira-kira seperti itu. Terus juga fenomena mall sekarang tuh ya itu oh iya ini kalau ngomong mall tuh pasti punya ciri khas gitu ya. Kalau kita ngomong mall sebelum pandemi lah, setiap mall itu biasanya punya ciri khas, atau kalau kita balik ada beberapa hal yang bikin orang akan berangkat ke mall itu. Nah ini kami sudah merangkum gitu ya. Nah, banyak ini. Saya sampai nggak hafal. Oke, pertama dari hasil riset kami, daya tarik mall gitu ya pada masa normal itu adalah karena adanya anchor tenan yang jadi jangkar gitu kan, kira-kira tenan yang jadi unggulan. Misal di Surabaya hanya ada satu tenan untuk brand sepatu mahal Onitsuka Tiger. Di mana? Di Pakuwon Mall. Di Surabaya ada tenannya ini yang branded aja, Pull and Bear gitu. Itu hanya ada di mall-mall beberapa gitu kan. Uniqlo. Ada lagi. Ini yang pasti cewek suka banget nih. Ke mall cuman untuk datang ke sini. Miniso. Iya. Bener ya? Nikma suka ke Miniso gak Nikma? Oh enggak. Oke. Miniso ini juga luar biasa. Bisa dibilang juga punya daya tarik gitu bagi penggemarnya, khususnya wanita-wanita ini kan. Kedua, mall itu disamperin kalau di situ ada resto atau kafe-kafe premium yang identik banget gitu kan. Gitu. Itu ada satu mall yang identik sama restoran mahalnya tuh misal kayak Landmark gitu ya. Landmark. Karena Landmark sekarang isinya yang hidup kayak cuman kafe di bawah itu restoran itu. Dalamnya ada transport sih, tapi enggak gitu ramai sekarang. Dan dulu di situ ada S Hardware dan Informa dan ada bioskop. Terus ada juga bioskop. Bioskop itu pasti jadi daya tariknya anak muda biasanya, anak kuliahan gitu kan, anak SMA. Kalau dulu nontonnya kalau dulu bioskop waktu kuliah kemana nontonnya? East Coast. Iya. Soalnya dekat rumah ya. Fitri suka ke bioskop ya? Ya suka Dulu ya. dulunya. Kemana? Ke TP. Sama kemana? Kalau seringnya ya Big Johnson. Big Johnson ada bioskopnya? Ada waktu ya kemarin ada kan barusan. Padahal mungkin nggak banyak orang datang ke bioskop di Johnson. Iya. Betul kan? Dulu bioskop itu ada cukup fenomenal namanya Marvel City. Nah itu yang khasnya bioskopnya datang ke sana gitu kan. Terus ada untuk yang sudah berkeluarga nih kayak saya nih ya masih punya anak kecil gitu, datang ke mall itu untuk nyenengin anak ke playground. Nah itu ada di Pakuwon Mall, di Tunjungan ada Kidzania, Chipmunk, apa Kidzona kira-kira gitu. Itu juga jadi daya tarik. Terus ada juga mall yang disamperin karena eventnya kayak gitu. Misal Surabaya Town Square, Sutos. Ya Sutos ini memang didesain bukan mall belanja ya, mall untuk kongko gitu. Yang dia memang ramenya hidupnya malah di malam hari sampai dini hari gitu, kira-kira gitu. Justru ini Sutos cukup terpukul nih gara-gara ada pembatasan jam malam. Nggak cuma Sutosnya sepi, hotelnya juga sepi tuh, hotel Sutos itu. Terus ada juga mall yang didatangin karena ada theme park atau food court tematiknya gitu. Misal seperti East Coast tadi kan ya. East Coast itu food courtnya kan khas banget lah, orang datang ke sana untuk makan, ada live music. Terus ada juga ya Transmart mungkin bagi yang punya anak ya juga datang ke situ ya, bisa dibilang playground ya. Juga mungkin ada mall apa Mas Teguh yang food instagramable? Yang Mas Teguh pernah bilang di Royal ada nggak spot-spot instagramable? Nggak ada. Di TP ada. Di TP ada ya? Ada. Oke, siap. TP. Di food courtnya juga biasanya dekat-dekat food court. Nggak hanya dekat food court sih, yang TP yang terbaru itu TP 6 ya kayaknya. Itu ada spotnya sendiri khusus foto-foto gitu kayaknya. Itu menarik juga kan. Terus ada juga bangunan pusat perbelanjaan yang didatengin karena ada lokalisasi tenan. Misal sentra
toko emas bisa Hasan tuh ya. Iya. Lantai sekian kayak gitu. Sentranya apa ini batik dulu ada di ITC Mega Grosir. Lantai sekian isinya batik semua gitu. Jadi lokalisasi sentra pijat refleksi. Betul itu. Pijat refleksi karena ya apalagi kayak di mall-mall besar yang sangat besar Iya. bikin orang jalan-jalan capek itu butuh pijat refleksi. Nah, ada mall yang identik dengan sentra pijat refleksi misal kayak di PTC, di PG Junction, di ITC, di Royal. ITC nggak ada ya? Kayak agak menyebar di Junction. Belum. Di Jensen ada, Ada Royal ya? juga ada. Oh, Royal ada. Iya. Terus ada juga mall yang didatengin karena sport dan hobi center. PTC itu sering juga tuh ada komunitas mobil remote control, Tamiya gitu kan. Apalagi ya kalau yang biasa event-event gitu. Ada juga dulu Kalau dulu Mading itu. High-tech Mall. Oh, High-tech High-tech Mall Mall. itu juga ada di belakang tuh pusat akuarium. Kayak gitu ya. Oh. Terus juga untuk main game kompetisi game kalau salah e-sport kira-kira gitu. Nah, jadi kalau kita lihat mall tuh sebetulnya dikunjungin karena daya tariknya, tapi karena pandemi ini kita orang-orang jadi takut kan ke mall. Jadi takut ke mall karena isu kesehatan ya. Nah, tapi sebetulnya memang kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang masih bisa disiasati. Misal kayak food court ya. Food court high class gitu ya. Food court yang high class seperti di Grand City, East Coast misal itu juga melibatkan perusahaan e-commerce untuk merilis voucher-voucher untuk transaksi ya. Nah, gitu. Jadi ini bisnis modelnya memang cara jualannya baru sih. Baru artinya memang pandemi ini menuntut kita untuk inovasi, untuk berkolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi mall dengan pihak perusahaan e-commerce kira-kira seperti itu. Terus mungkin dengan Gojek sekarang kalau nggak salah ada fitur di GoFood-nya itu bukan untuk beli makan, tapi untuk pesan dulu. Nanti kita samperin tenannya tanpa antri udah tinggal ambil. Jadi untuk menghindari antrian. Nah, jadi hal-hal kayak gini yang perlu dicoba juga. Karena tadi kan mall itu tidak dikunjungi karena isu kesehatan kan. Ya, Frandi takut sirkulasi udara, takut berdesak-desakan. Antrian itu kan juga sesuatu yang bikin orang takut kan sekarang ya. Itu masih bisa disiasati. Apalagi kira-kira bisnis model mall yang baru-baru yang kamu amatin? Paling enggak ya kalau kita mau masuk mall itu paling enggak mungkin ide mall bebas covid itu bisa diinisiasi gitu ya gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa dicontoh ya kalau tadi urusan sirkulasi udara memang ini mungkin momen yang tepat bagi para pemilik mall itu mendesain ulang atau sedikit memodifikasi jalur-jalur AC sentral ya supaya setidaknya customer nih yakin ya, oh aku masuk situ AC-nya aman kok gitu. Kedua mungkin karena berdesak-desakan, itu ada salah satu teknologi yang sudah pernah dipakai di parkirannya Tunjungan Plaza, khususnya parkiran mobil. Perhatikan nggak kalau kita masuk itu ada tulisan gitu kan kalau bawa mobil, ini sudah berapa mobil yang ada di dalam, masih sisa berapa slot gitu. Nah itu mungkin juga bisa jadi inovasi mungkin di dalam bangunan mall. Ini mungkin provider IoT atau smart building ini bisa mulai join nih sama mall nih. Di setiap pintunya dipasang sensor atau apa, dimana kalau ada orang keluar masuk dari pintu manapun monitornya ada nih. Oh, mall kita mungkin hari ini harus di plot yang masuk hanya 1.000 orang misal gitu. Jadi 1.000 orang tuh harus di dalam dulu sampai keluar berkurang orang yang di luar baru boleh masuk lagi. Itu bisa dicoba. Jadi masih banyak hal-hal yang masih bisa dicoba bentuk kolaborasi supaya mall ini nggak jadi mati gitu loh. Apalagi kira-kira kalau playground anak kayaknya emang masih butuh ya, apalagi punya anak-anak gitu ya. Cuman ya cara menjamin ya, karena kita khawatir kan barang-barang yang dipegang sama anak-anak kita nih dijamin nggak ada virus atau bagaimana, kira-kira seperti itu. Kalau event mungkin ya nanti dulu, agak bersabar kalau event ya. Iya. Karena nanti pemerintah menjanjikan kalau kita lihat economic outlook hari Kamis kemarin di CNBC, jadi pemerintah sudah mengupayakan vaksin karena vaksin ini satu-satunya kunci untuk mencapai kepercayaan diri lagi. Nah, tapi cuman sambil menunggu vaksin merata ini kan gimana? Kuat-kuatan nih bakul tenan sama pemilik mall untuk menahan nafas ya gimana? Ya terus mungkin untuk tenan-tenan yang tadi mungkin apa ya barangkali bisa memancing agregator apa
toko-toko emas bisa dibeli online mungkin barang-barangnya gitu. Sebenarnya toko emas sudah bisa online Sudah kok. ada ya? Sudah. Apa itu? Ya, apa ya? Kalau bisa sekarang itu emas kan macam-macam tuh, Mas. Oke. Ini Kalau emas emas, perhiasan apa logam mulia nah, semua? kalau perhiasan pun sekarang juga ada beberapa toko emas, dia istilahnya memang buka sayap semua kan. Apa usaha apa atau cara apa yang untuk biar laku. Kalau di situ kan ngedonnya lama, intinya kan kayak gitu kan. Jadi apa usahanya ya? Memang jalan keluarnya memang harus online gitu loh. Jadi perhiasan mulai emas batangan itu juga sudah ada di online semua sekarang. Jadi toko emas pun sudah masuk e-commerce gitu? Sudah. Tinggal ya sebenarnya balik lagi kan ada kayak ini boleh apa enggak kayak gitu-gitu kan sudah ada macam-macam sekarang. Oke. Jadi kita coba masuk ke segmen terakhir gitu. Kira-kira mall dengan situasi seperti ini, karena kita masih sangat menyayangkan apabila mall-mall ini mati, karena ini kan bangunan yang sudah megah. Sangat sayang bila bangunan ini mangkrak gitu. Seharusnya kalau kata kuncinya sebenarnya apa sih? Mall ini memang kita kenal sebagai di situ putaran ekonominya banter ya. Dan memang kalau kita ngomong konsep uang berputar itu sederhananya, kalau saya ngutip diskusi dari analis kami yang lain itu, di mana di situ ada orang berkumpul, disitulah peluang-peluang ekonomi berputar tuh bisa besar juga. Kayak ada gula ada semut ya. Iya, nah itu yang makanya ada konsep namanya crowdsourcing gitu kan ya. Jadi kayaknya tuh itu sudah fenomena yang hukum alam ya sejak dulu zamannya masih tradisional ya. Ekonomi bisa berjalan tuh saat berkumpul jual beli barter, dan itu berkumpul di sebuah tempat yang namanya pasar. Kira-kira gitu kan ya. Terus mall itu juga salah satu pasar modern, artinya di situ orang berkumpul, orang bisa saling jual beli. Tempat di sana pun juga saat sebelum pandemi mall itu tadi bisa membangkitkan industri event gitu kan, membangkitkan industri hobi, membangkitkan industri fashion, membangkitkan industri jasa pijat refleksi kira-kira gitu kan. Nah, kira-kira dan memang sejak adanya sejak internet mulai sudah bisa dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas, mulailah tempat berkumpul ini nggak hanya berkumpul fisik, tempat berkumpul virtual, apa aja, sosial media gitu ya. Sekarang marketplace itu bisa dibilang tempat berkumpul, artinya duit berkumpul di sana kira-kira gitu kan. Nah, jadi harusnya mall-mall ini mungkin kalau sekarang nggak bisa jadi tempat berkumpul, setidaknya mall ini masih bisa mengambil porsi dari perkumpulan-perkumpulan itu. Misal gini, analoginya ya, seperti Facebook lah kita bilang. Facebook ini dulu di eranya muncul, itu bisa menggeser yang namanya Friendster dan lain-lain. Traksinya meningkat, di mana orang-orang mulai aktif bersosial media. Apalagi orang-orang yang baru pertama menggunakan sosial media, bisa dibilang Facebook ini yang memberikan kita pengalaman pertama dan sebelum Twitter dan lain-lain. Akhirnya Facebook juga mulai mengakuisisi Instagram, WhatsApp gitu kan. Mungkin Facebooknya sendiri sekarang mungkin juga karena kalangan-kalangan yang pakai Facebook sudah mulai usia-usia berumur, anak mudanya pindah ke yang lain mungkin kan. Tapi Facebook sudah punya bekal besar, data, profile user, di mana akhirnya anggaplah suatu saat Facebook ini udah bukan jadi tempat berkumpul lagi, data Facebook ini masih diminati oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Login Shopee pakai Facebook, login Tokopedia daripada bikin account baru pakai Facebook gitu kan. Artinya Facebook mungkin ke depan nggak akan jadi tempat berkumpul lagi, tapi dia masih punya kontribusi untuk menunjang tempat berkumpul yang lain. Bisa nggak kalau mall itu jadi penunjangnya, yang sekarang tempat berkumpulnya ada di e-commerce? Mungkin bisa kali ya. Jadi kita sudah punya sedikit rangkuman ya bagaimana mall akan bertahan. Mungkin yang poin pertama itu membuka peluang untuk hadirnya anchor tenant baru gitu kan. Pertama, untuk private restoran.
Jadi kayaknya nanti wisata restoran itu jadi idaman baru mungkin ya, prediksi kami ya, karena orang ke restoran sekarang kayaknya takut berkumpul sama orang lain kan, kira-kira gitu. Iya benar. Tapi restoran-restoran yang punya bekal ruangan private pesan ruang meeting gitu ya, misalnya untuk keluarga, pesan ruang apa gitu, itu mungkin bisa jadi tren. Terus tenan-tenan yang melepas diri dari mall, yang mungkin saat ini tenan itu merasa nggak laku wis, aku nggak perpanjang kontrak itu. Akhirnya mall ini punya satu ruang okupansi yang lenggang tadi dimanfaatkan untuk apa? Co-working space mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Jadi co-working space ini juga kayaknya sedang dibutuhkan gitu kan, karena di Anxiety kita juga ada jadwal WFH ya awal-awal pandemi. Nyaman nggak kerja WFH? Kurang nyaman juga. Kenapa? Ya suasananya di rumah kan. Jadi kalau suasananya di rumah, bawaannya itu nggak pas buat kerja gitu. Untuk koordinasi. Iya. Oke. Apa? Ya mungkin cocok lah kalau mau jadi co-working space gitu. Karena co-working space itu kan memang yang kita tahu sekarang desainnya tuh selalu lapang gitu kan, nggak bikin, dan yang masuk pun dibatasin kan, ya, gitu kan. Kayaknya teman-teman para freelance profesional itu yang nggak punya kantor juga butuh ruang gitu untuk bekerja dengan nyaman, berkoordinasi, kolaborasi gitu kan. Dan juga mungkin sesekali WFH lah, tapi kerja dari rumah terus kayaknya nggak bisa gitu. Nah, kayaknya ini bisa nih, okupansi yang lenggang di mall ini, tenan-tenan yang sudah kosong itu mungkin didesain ulang, bisa tuh untuk co-working space gitu kan, bisa untuk sebagai menyewakan private restoran gitu kan. Atau yang kalau kita kait-kaitkan sama e-commerce yang lagi booming, bisa kan mungkin kira-kira mall ini memberikan sebuah penawaran bahwa brand-brand yang trendy atau trending sekarang nggak melulu harus brand luar, banyak sekali di e-commerce brand-brand lokal gitu kan, yang mungkin dia juga kalau perempuan biasanya apa sekarang brand yang lagi laris di e-commerce, ada Bigissimo kalau nggak salah ya. Itu brand khusus pakaian-pakaian teman-teman yang big size itu ada juga. Apa lagi kalau perempuan, baju muslim apa yang lagi? Kalau baju muslim ada Kicix, itu Kicix, ada, okay. Itu dari Padang. Terus dari apa Padang. lagi ya? Apa ya? Itu kalau Kicix sendiri udah punya outlet belum? Outlet fisik ya? Kalau outlet fisik mungkin ada di Padang. Di Bandung kayaknya ada. Ada. Cuma dia memang dia sudah melebar sampai luar negeri juga sudah. Cuma kan menarik ya, barangkali anchor tenant itu bisa dipancing dari kalau yang lagi booming sekarang itu kita masukin ke mall kita gitu. Sebagai daya tarik tadi kan. Atau nanti kalau ada yang booming lagi di rolling atau seperti apa gitu. Terus saran selanjutnya itu efisien dalam pemanfaatan ruang gitu kan. Jadi mall yang udah mulai sepi tenannya itu, ruang-ruang yang kosong bisa diredesain lagi kan. Karena kalau mall-mall yang high class itu biasanya kan menempati lahan yang lapang. Makanya dia bisa bikin jalan di dalam mallnya tuh agak longgar gitu kan. Nah, ini mungkin nggak akan dilakukan oleh mall-mall yang segmennya kelas menengah bawah. Karena semakin lapangnya tanah itu kan harga sewa pajak semakin mahal gitu kan, sehingga kalau mall-mall yang kelas menengah pasti dibikin sebisa mungkin yang dijual lebih banyak gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, tapi isu-isu itu kayaknya juga harus diperhatikan lagi gitu loh. Mungkin membuat mall ya supaya lebih lapang tapi transaksi bisa tetap lancar untuk menutupi biaya-biaya tadi kan. Terus barangkali juga kan sekarang fenomena konsumen tuh nggak datang untuk lihat-lihat, window shopping tuh udah berkurang ya. Window shopping kan berkurang, paling window shoppingnya lewat e-commerce, atau mungkin setidaknya ya udah kayak Uniqlo tadi, misal aku tak ke Uniqlo mau beli celana, mungkin order dulu atau lewat aplikasi apa kayak gitu kan. Jadi mengurangi antrian atau bersentuhan dengan orang atau kerumunan tadi gitu. Terus ada ide lagi nggak supaya mall-mall itu, kalau tadi menunjang e-commerce itu apa sih yang kamu suka dari e-commerce? Di rumah beli, klik, barangnya datang ya? Iya, lebih sebenarnya sih gini sih, kalau saya ya kan memang lebih seneng e-commerce. Kalau misal beli
minyak telon nih, minyak telon. Beli minyak telon aja. Sebenarnya itu sudah beda harganya dari e-commerce sama di offline itu Iya, sudah beda. ya beda. Di offline pun nanti ada bayar parkir. Bayar parkir, Nah, oke. padahal cuma beli e-commerce jadinya misal harganya cuma 38.000 Oke. sama parkir jadinya 40.000. Oke. Sedangkan kalau di e-commerce kadang kan kalau misal kayak Shopee gitu kan belanja dapat cashback berapa persen gitu kan. Nah, jadinya harganya pun kadang 36.000 lebih murah terus dapat cashback juga lah. Cashback, kadang juga free ongkir. Free ongkir, nah kita tinggal ngeklik terus tinggal nunggu beberapa hari aja kalau memang bener-bener nggak urgent ya. Kalau urgent sih ya kita ke toko, tapi kalau nggak urgent buat cadangan lah intinya kan kayak gitu. Itu mending e-commerce aja lebih enak gitu. Tinggal klik tinggal orang datang Tapi gitu. kalau untuk baju gimana? Kalau Kalau baju kan misal beli di e-commerce itu kan kadang ukurannya nggak pas gitu atau yang bagaimana, jadi masih perlu datang ke fisik sih. Gimana? Iya, kalau aku sih biasanya bandingkan dulu kalau di e-commerce gitu kita ngeliat dulu ini apa namanya, oh aku pengen model yang kayak gini gitu, ini oh ya udah ke itu aja ke apa namanya ke tenannya gitu. Jadi kayak kemarin tuh cuma aku ngeliat jalan-jalan cuma ngeliat oh bahannya ini, nah tetap belinya ya di e-commerce gitu. Jadi e-commerce ini menarik. Pertama, sebetulnya ada hal di balik e-commerce yang mungkin kita nggak pernah sadari masyarakat umum adalah di balik proses barang dari toko itu nyampe ke Anda atau ke kita, itu ada proses logistik yang sangat luar biasa. Itu yang di Cina, biaya logistik atau biaya ongkir-ongkir itu sebenarnya udah semakin murah gitu. Ya ini yang sedang dikejar oleh market di Indonesia ini. Permintaan e-commerce tumbuh gitu kan. Atau orang belanja di e-commerce jadi meningkat-meningkatnya, tapi apa nih sistem logistik atau pergudangan atau distribution center barang, pengepulان barangnya sendiri itu masih belum maksimal. Artinya masih bisa jadi peluang perusahaan-perusahaan logistik yang mungkin setidaknya ya mal-mal yang ya beberapa tenan yang sepi itu bisa dikolaborasikan oleh perusahaan logistik juga, setidaknya di situ jadi distribution center gitu. Karena lokasinya cukup strategis gitu kan, tapi nggak untuk masuk ya kendaraan sebesar truk kan, karena mal itu ada di pusat-pusat keramaian kayak gitu kan. Terus juga memang fenomenanya itu ini ada tim kami ngasih catatan bahwa ada fenomena gini nih. Orang datang ke mall, orang ke e-commerce survei barang dulu, gitu kan. Terus mungkin tahu ada tenan fisiknya gitu. Datanglah ke mall gitu kan. Mungkin sambil berekreasi dengan keluarga, cuman lihat bahan, belinya di situ nggak? Belum tentu, jangan-jangan balik lagi. Oh, bahannya bagus ya. Balik lagi beli di e-commerce. Nah, fenomena gini kan juga nggak bisa kita hindari juga kan. Barangkali kan bisa nih jadi inisiasi ke mall untuk meyakinkan bahwa beberapa anchor tenan gitu tuh juga masih butuh gitu kan. Karena mungkin orang juga pengen lihat barangnya saat dia punya waktu luang, tapi nanti transaksinya kembali ke e-commerce ya. Nah, barangkali kalau transaksi e-commerce tuh transaksinya jadi toko itu juga, tapi tokonya virtual gitu kan. Barangkali dengan proses lebih murah, barangnya diantar ke rumah atau gimana kayak gitu. Ini mirip ini loh, Jakarta Notebook itu kan. Oke, Jakarta Notebook. Jadi di itu Jakarta Notebook itu ada di mana? Oh, namanya Jakarta Notebook. Lokasi di Surabaya. Oke, siap. Jadi kita pesannya itu lewat online gitu. Lihat-lihat milih barang lewat online gitu. Kita ingin apa. Nah, nanti saat kita mau ambil, mau beli itu kita langsung datang ke tokonya gitu. Oke. Jadi mungkin mall bisa menginisiasi hal-hal Kira-kira bisnis model seperti itu bisa dicoba juga ya. Jadi mall ini mungkin anchor tenan atau toko fisik tuh masih ada butuhnya untuk orang lihat harga. Tapi mungkin juga difasilitasi, jangan memaksa orangnya harus beli di sana gitu. Kita jemput aja lewat e-commerce ya gitu kan. Atau juga memanfaatkan tenan yang kosong untuk distribution center untuk pick up point mungkin gitu. Kalau fenomena logistik tuh ada sekarang satu perusahaan namanya apa? Popbox. Popbox itu dia kayak locker itu ya. Iya. Locker. Jadi kita bisa beli sesuatu, mungkin barang-barangnya yang dijual itu agak-agak sensitif gitu atau agak apa ya, harus rahasia nih orang rumah jangan sampai tahu gitu.
dan dikirim ke rumah. Nah, mungkin bisa ya kayak perusahaan-perusahaan seperti Popbox itu nempel-nempel di mall gitu menambah jaringan. Jadi barangnya nanti akan dimasukkan ke locker itu dan orang yang beli barang bisa datang ke locker itu untuk ambil. Karena butuh privacy misalnya gitu. Itu juga menarik juga tuh. Terus ada satu juga mungkin cara supaya tenan atau mall itu tetap dikunjungi selain anchor tenant tuh dari orang yang jual barang gitu kan, atau perusahaan yang jual barang. Bisa juga anchor tenant ini kita bilang layanan publik. Nyadar nggak kalau SIM corner seperti itu tuh sudah menarik orang untuk datang ke mall gitu. Iya bisa. Iya, terakhir kali saya ke Bugis Junction, nah, itu cuma karena mau ngurus SIM. Kira-kira gitu. Tapi kan nggak ada masalah kan. Ujung-ujungnya ya waktu ngantri di SIM corner ya minimal masih beli kopi di situ atau mungkin kalau lihat mainan nelfon istri. Sayang, ini ada mainan lucu buat anak itu, beli nggak? Kira-kira gitu. Enggak apa-apa. Jadi yang namanya anchor tenant tuh mungkin nggak melulu barang-barang branded tapi layanan publik gitu kan gitu. Karena memang masyarakat kita pun juga mungkin terkendala. Aku pengen ngurus-ngurus ini tapi kalau ke kantor kecamatan terlalu jauh gitu kan. Rumahku lebih dekat sama mall misalnya gitu kan. Datangnya ke mall aja misalnya. Itu mungkin bisa dicoba juga. Dan apa ini? Ya tadi mall-mall Tujuan Plaza, terus apa ini? Bisa terus yang ada SIM corner minimal dikunjungi itu sama orang-orang untuk ngurus SIM kayak gitu kan. Terus ada lagi. Terus apa tadi? Yang poin ketiga. Poin pertama ya Mas. Poin nomor 1 yaitu. Nah gitu ya. Jadi ujung-ujungnya mungkin kalau mall itu tadi banyak ruang untuk inovasi, memanfaatkan tenan-tenan kosong untuk dimanfaatkan ulang untuk coworking space, untuk apa ini berkontribusi dalam rantai logistik gitu kan. Itu tapi intinya tetap kalau ke fungsinya shopping mall sendiri, mungkin ini waktu yang tepat bagi para pengusaha mall untuk mendesain ulang mallnya atau menambahkan fitur-fitur baru supaya mall ini dikenal sebagai mall yang sehat gitu kan. Yang kita akan yakin sirkulasi udara di situ udah bagus gitu kan. Jadi mungkin bisa juga mall dan tenan ini melakukan focus group discussion gitu kan. Apa sih keinginan konsumen gitu kan? Apakah isu-isu interaksi sosial, terus belanja. Jadi pemilik mall dan tenan tuh bisa menemukan cara inovatif bersama gitu kan. Menyesuaikan keinginan pengunjung-pengunjung tadi. Terus lebih banyak investasi untuk peningkatan fasilitas higienis sebagai tanggapan atas kesadaran yang lebih tinggi tentang kesehatan masyarakat. Terus pusat perbelanjaan dapat disertifikasi oleh otoritas terkait sebagai ini mall bebas COVID misal gitu. Itu bagus juga seperti ya. Terus ya tuh dan meningkatkan pengalaman belanja yang tanpa sentuhan gitu. Misal yang masuk sini didorong untuk menggunakan digital money kayak gitu. Penggunaannya jangan sampai menyentuh uang atau apa kira-kira gitu. Dan juga mall ini mungkin ke depannya saat nanti jaringan 5G sudah datang di Indonesia, nah ini kayaknya cocok jadi virtual atau memanfaatkan virtual reality atau augmented reality gitu kan. Jadi bazar-bazar online atau mungkin personal shopper tadi itu pembelanjaan yang kita nggak harus datang ke sana bisa difasilitasi dengan augmented reality tadi kan. Dan juga tetap memberikan member promotion program kayak gitu. Teman-teman ada lagi nggak masukan untuk mall-mall ini supaya bisa mensiasati bertahan di kesepian ini? Mungkin ini ya. Ini kan tadi kan Mbak Fiti kan cerita kalau untuk membayar itu kan biayanya tetap ya. Mungkin antara pemilik mall sama tenan-tenan ini mungkin harus ada diberikan diskon-diskon gitu, mungkin potongan-potongan harga gitu, untuk keringanan membayar. Jadi kita kan nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Terus satu-satunya harapan kita vaksin, tapi vaksin meratanya kapan gitu. Iya. Gitu. Untuk ini kan masih lama, jadi mungkin harus ada apa ya, penghematan biaya yang
dilakukan supaya bisa bertahan lama gitu. Ada lagi Fitri mungkin? Kalau aku sih sebenarnya kayak lihat kemarin ke TP ya gitu kan sebenarnya kalau saya sendiri tuh awalnya tuh takut mau ke sana kan soalnya besar. Kalau bagi Johnson kan nggak seberapa dan kalau kunjungan ya sudah ke situ terus sudah ngendon gitu kan. Sedangkan kalau ke TP pastinya udah besar terus memang niatnya kan habis ke TP 6 terus ke TP 3 gitu kan jauh gitu jaraknya. Nah, itu sudah awal masuk itu kalau dikatakan higienis itu masih belum siap siap menghindari COVID kayaknya belum karena disinfektan itu ya cuma pajangan aja akhirnya nggak ada apa-apanya gitu loh cuma ya kita lewat saya kira nyala ternyata nggak nyala gitu terus dan di dalam itu sudah ada arah ada yang mengarahkan juga kalau ini cuma buat arah ke sana aja, ini arah ke sana aja sudah ada yang ngatur gitu. Cuma memang kalau sudah masuk ke tenannya, kayak kemarin ke Uniqlo gitu, sebenarnya udah ada gambarnya. Ini lurus, ini yang masuk, ini yang keluar. Tapi ya sama aja. Sebenarnya balik lagi sama kesadaran kitanya sendiri gitu loh. Dan memang kalau misalnya dari dari pemilik mallnya sendiri, kalau memang harus konsisten aja, kalau memang ada disinfektan ya sudah itu harus dinyalakan terus atau seperti apa, terus prosedur masuk dan keluar ini juga harus sesuai, terus mungkin ada disinfektan setiap disemprot gitu setiap hari. Kalau harapan saya ya memang nggak hanya dari tenannya sendiri, mungkin dari pemilik mallnya sendiri punya inisiatif sendiri gitu loh. Nggak hanya di dalam tenannya tapi di luarnya juga iya gitu. Siap, mantap sekali obrolannya. Jadi kalau disimpulkan lagi ya, jadi bagaimana saran kami untuk mall gitu ya. Itu pertama isu kesehatan akan masih jadi utama, jadi ya tadi seperti tadi Fitri cerita ternyata protokol kesehatan masih belum disiplin juga kan. Jadi intinya syarat mutlaknya protokol kesehatan di dalam mall harus ditegakkan lagi, lebih disiplin. Kedua, mall akan masih punya ruang seharusnya saat mall sepi ini untuk mendesain ulang lagi supaya menjadi kriteria mall hijau atau mall sehat kira-kira gitu ya, dimana sirkulasi udara lancar, pencahayaan bagus, dan didesain sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerumunan kira-kira gitu ya. Kedua, dan juga ya ini supaya bebas antrian. Nah itu bisa berkolaborasi dengan teknologi teman-teman startup atau apa, membuat suatu platform yang untuk belanja mungkin nggak harus antri, gimana caranya. Terus untuk menyikapi market yang sekarang sudah malas datang ke mall karena relatif pergi itu hanya untuk tujuan tertentu ya, mungkin bisa lagi mempercanggih fitur-fitur personal shopper tadi. Nanti mungkin bisa memanfaatkan augmented reality atau bagaimana. Dan yang pasti harus berkolaborasi juga oleh vendor-vendor logistik, karena urusan personal shopper atau pembelanjaan online ini harus ditopang oleh backbone logistik yang kuat gitu kan. Dan juga berkolaborasi dengan platform provider IoT juga ya, supaya tadi bisa menerapkan ini mall ini supaya nggak berkerumun, sudah berapa orang yang masuk dibatasin gitu, dan bisa diatur dan dikelola. Dan untuk menanggapi tenan-tenan yang sepi okupansi tadi ya, ini berarti waktu yang tepat untuk para pemilik mall dan bersama tenan-tenan tadi mendiskusikan bisnis model mall yang baru. Yang ide untuk mall mixed use tadi itu masih relevan menurut kami ya. Memang contohnya tadi Cito ya, mixed use-nya ditambah yang tadi ya mall, kampus, apartemen, ditambah rumah sakit. Tapi mungkin kalau rumah sakit itu agak menjadi momok buat orang datang ke mall, ya mungkin mall ini dibuat mixed use supaya tadi ada co-working space sebagai pick up point, distribution center, kira-kira gitu. Dan juga mungkin sport center dan juga mungkin bisa membuka peluang untuk cloud kitchen, mungkin kira-kira dapur-dapur bersama untuk memproduksi makanan-makanan yang online delivery itu gitu kan. Jadi harus terus mencoba inovasi bisnis model tadi. Eman sekali mall ya, properti besar yang harusnya masih bisa menopang
ekonomi Surabaya ini kan gitu. Walaupun bukan untuk didatengin, tapi ternyata dia bisa menopang dari sisi logistik tadi, menopang kerumunan yang baru di e-commerce tadi kan. Kira-kira seperti itu. Baik, obrolannya menarik. Terima kasih Bung Frandi. Terima kasih juga. Dan juga terima kasih Nona Fitri. Sekarang jadi nona. Oh iya, Tadi tadi nyonya ya. Iya, Fitri ini sudah menikah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan coba mengupas hal-hal menarik lagi yang lain yang ada di Surabaya atau Jawa Timur dan nasional, topik-topik bisnis ekonomi sosial. Semoga obrolan ini bisa membawa atau menjadi manfaat dan membawa inspirasi, memberikan inspirasi buat semua teman-teman pendengar gitu ya. Intinya tetap jaga protokol kesehatan, tetap yakin ekonomi kita akan tetap berjalan, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.